Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat. Hari ini saya ingin sharing safety aja, bukan bermaksud untuk menggurui. Ya kita sharing ya, sharing safety panen sawit. Nah, untuk di tempat saya, tapi sebelum kita lanjutkan video ini, alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kita. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih karena telah support channel saya. Semoga rezeki kalian dilancarkan, dipermudahkan segala urusannya. Nah, jangan lupa tekan tombol like kalau sudah subscribe. Oke, kita lanjut. Kita akan sharing safety terkait panen. Kita lebih dahulu mengutamakan keselamatan ketimbang hasil. Hasil bisa kita dapat apabila kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, apabila kita sudah sakit karena keteledoran kita, tidak safety dalam bekerja, maka itu akan berdampak sangat buruk bagi kita. Contohnya aja, kalau kita tidak berhati-hati, kita tidak menggunakan sepatu misalnya dalam bekerja, kita kena tusuk duri, akhirnya kaki kita bengkak, sakit dan tidak bisa bekerja. Bisa jadi dalam waktu 1 bulan kita tidak bisa bekerja, tak punya income tapi punya pengeluaran, ya akhirnya ya tahu sendiri. Sedangkan ketika kita harus menggunakan safety, menggunakan sepatu, insya Allah walaupun tidak 100% aman, tapi setidaknya mengurangi resiko terjadi sesuatu dari duri, dari tunggul tajam, dari gigitan ular, ataupun hewan-hewan yang berbisa lainnya yang mengancam kaki kita. Baik, kita akan mulai dari atas terlebih dahulu. Kita biasanya panen, alangkah baiknya menggunakan helm. Bukan helm ya, alat pelindung kita. Menggunakan helm. Kita tidak terlalu berpikir jauh ketimpa buah. Kalaupun tidak pakai helm ataupun pakai helm, sama saja sakitnya. Tapi yang kita hindarkan adalah mengurangi benturan. Seandainya brodolan 1 biji aja, kalau kita tidak pakai helm, nimpa kepala kita itu sakitnya nauzubillah ya. Tapi kalau kita pakai helm, seenggaknya nggak terlalu berasa sakit, cuman ada sedikit rasa. Tapi kalau buahnya emang tidak bisa dihindari, seenggaknya kita telah berusaha melindungi kepala kita dari benturan, entah itu goresan, pelepah kering, ataupun pelepah basahnya. Kemudian bisa juga kita menggunakan visor. Ini fungsinya melindungi mata kita ya, melindungi mata kita dari serbu bunga jantan ataupun dari debu-debu dari pokok sawit yang membahayakan, yang jelas yang mengancam mata kita. Nah, kita bisa gunakan visor ini. Visor ya, bisa dipakai, bisa enggak, terserah. Yang seenggaknya kita telah mengurangi resiko pada mata kita. Kemudian tali dagu ini perlu, kalau kita menggunakan helm tidak pakai ini, takutnya pas kita narik egrek ataupun mendorong dodos, helm kita terlepas, mudah terlepas. Seenggaknya kalau menggunakan tali dagu ini aman insya Allah. Kemudian di tempat saya itu diwajibkan menggunakan rompi, dan menggunakan rompi yang skotletnya masih bagus. Kenapa? Kalau kita menggunakan rompi, mudah dilihat dari kejauhan. Nah, skotlet sendiri fungsinya apa? Untuk memantulkan cahaya. Ya kalau misalnya sesuatu yang tidak kita inginkan, kita bekerja sampai sore, sampai larut, mungkin kita pingsan atau apa, kita jauh dari kawan, orang akan mudah menemukan kita dengan pantulan cahaya dari skotlet pada rompi kita. Nah, itu fungsinya. Tapi kita sih tidak menginginkan hal itu terjadi ya, tapi alangkah baiknya kita meminimalisir, bersiap siaga. Pepatah mengatakan sedia payung sebelum hujan, tapi sekarang itu sedia payung sebelum hujan itu udah tidak efektif. Bayangkan kalau Anda berkendaraan pakai payung, masih payungnya melayang. Oke, nah itu hanya pepatah atau peribahasa orang dulu ya. Oke, kita lanjut. Kita di tempat saya kerja itu kita diwajibkan juga punya ini, tahu kapan? Ini adalah peluit. Nah, anak kecil pun tahu ini peluit. Tapi fungsinya ini merupakan salah satu alat emergensi ya, untuk memanggil ataupun mengabarkan
kawan-kawan kita, karena di sini jarak satu orang dengan yang lain itu cukup jauh, bisa sampai puluhan meter. Nah, jadi seandainya kita nggak mampu untuk berkata-kata, kita bisa meniup fluid dan sudah ada sandinya ataupun kodenya. Ketika tiupan fluid 3 kali berturut-turut itu artinya emergensi ya, atau butuh pertolongan atau dalam bahaya. Nah, untuk memanggil mandor dan segala macam. Nah, jadi kita disarankan menggunakan fluid. Ini tidak boleh tinggal. Salah satu alat emergensi yang dimiliki oleh setiap karyawan. Tapi kalau kita pun panen di sawit sendiri ya tidak perlu lah yang beginian. Yang penting tadi helm, bisa rompi pun tidak perlu. Kalaupun dibutuhkan untuk keperluan sendiri juga tidak masalah. Yang jelas yang wajib itu pelindung kepala, seenggaknya ya topi lah, supaya nggak terlalu langsung ada duri yang menancap di kepala, seenggaknya masih ada yang menghalangi. Kemudian ke bawahnya sepatu, seperti yang saya bahas di awal, bahwasanya sepatu itu penting untuk keselamatan keamanan kaki kita, karena kaki merupakan bagian yang dikatakan vital. Vital bukan berarti maksud saya adalah lemah atau bagaimana ya. Yang jelas yang lebih sering terjadi cedera ataupun kecelakaan itu pada kaki. Bisa jadi kena duri pelepah yang sudah di bawah, kena tunggu dan segala macamnya. Makanya kita langkah baiknya menggunakan sepatu ketika panen, agar kita lebih leluasa juga dalam melangkah, berpijak sana berpijak sini. Kalau bisa gunakan sepatu boot, entah merek apa aja, yang sampai lutut lah, di bawah lutut sampai betis, supaya agak lebih nyaman, lebih safety, lebih aman, insya Allah lah. Kalau kaos ya sesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Itu. Kemudian ketika kita panen pokok tinggi ataupun pokok rendah, baik itu menggunakan dodos ataupun menggunakan egrek, kita juga memperhatikan jarak aman ya. Lebih-lebih lagi kita apabila sudah menggunakan egrek yang tingginya di atas 3 meter, walaupun belum tinggi-tinggi amat, cuman rentan ataupun lebih beresiko daripada kita menggunakan dodos. Beresikonya gimana? Kena kejar pelepah kering, ya pelepah sengkleh, biasanya buah melorot dari pelepah ataupun dari gagang egrek, ataupun pelepah yang melorot dari egrek, itu sangat berbahaya. Maka kita harus cari jarak aman. Nah, jarak aman di sini yang saya maksud tidaklah baku, tapi kalau di tempat kerja saya itu udah ada aturannya. Kalau untuk pokok menggunakan egrek, kita jarak amannya itu 3 meter. Ya, sebenarnya memang agak jauh, agak repot juga, tapi jarak amannya lah ya, jarak amannya itu 3 meter. Kalau memang terpaksa mepet ke pokokan, yang penting aman. Kita sendiri yang mengatur jarak aman. Menurut kita ini adalah aman. Yang jelas jangan terlalu pede. Jaraknya aman, aman dari kejatuhan buah, aman dari kejatuhan pelepah, maka yakin insya Allah aman. Jadi tetap menjaga jarak aman ketika panen. Kemudian kalau menggunakan dodos juga demikian. Kalau di tempat saya itu aturannya pokokan yang paling tinggi atau maksimal tingginya itu adalah pokokan 3 meter yang maksimal ketinggian menggunakan dodos. Kalau lebih dari 3 meter itu udah dianjurkan menggunakan egrek. Nah, ketika kita menggunakan dodos, jarak amannya juga itu kalau di tempat saya itu 1,5 meter kalau tempat saya bekerja. Nah, kalau bagi kawan-kawan di tempat lain mungkin punya jarak sendiri. Yang jelas kalau panen punya sawit sendiri, kita sendiri yang mengatur bagaimana baiknya. Saya yakin video ini bukan dibuat untuk kawan-kawan yang sudah berpengalaman panen, tetapi video ini dibuat untuk kawan-kawan yang baru belajar panen, atau baru ada niat untuk menjadi pemanen atau harvesting, pemanen buah sawit. Nah, apalagi ya safety-nya. Oke, umumnya itu yang sering terjadi di lapangan itu kena duri pelepah kering ataupun pelepah yang masih basah. Kena duri itu walaupun kecil tapi berbisa. Duri sawit itu kalau mendam di kaki kita bisa berbulan-bulan.
nggak bisa jalan kita karena terlalu sakit. Nah, walaupun benda itu kecil, yang jelas kita berusaha, yakin kepada Allah, jangan lupa membaca bismillah ketika mulai melangkah bekerja. Insya Allah kita bekerja dalam lindungan Allah. Oke, saya rasa demikian dulu sharing safety-nya, semoga bermanfaat. Kalaupun enggak, ya nggak apa-apa, silahkan. Saya mohon dukungannya selalu untuk support channel saya Solihin Official ini dengan cara klik subscribe, tonton videonya sampai habis supaya channel ini semakin berkembang. Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai habis, yang sudah subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.